Halo guys, welcome back to my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Teknologi Pendidikan yang diampu oleh dosen Pak Mujahid MPD. Selamat menyaksikan. Ini kita akan membahas tentang pengertian sabar. Nah, apa sih pengertiannya? Jadi, sabar berasal dari bahasa Arab as-sabaru, yang mana arti dasarnya itu adalah menahan. Al-habs atau al-habs al-hayawan, mengurung hewan. Nah, menahan di sini adalah menahan diri, mengendalikan jiwa. Secara istilah, sabar adalah menahan diri dari melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai fungsi sabar. Nah, jadi secara psikologi, sabar itu dapat membantu seseorang dalam melatih kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya, atau juga sering disebut dengan kecerdasan emosi atau EQ. Nah, jadi teman-teman, dengan sabar, maka seseorang itu akan mampu menyadari dan mengelola emosi diri sendiri, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain, mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain tidak secara emosional. Nah, sekarang kita bahas mengenai tujuan sabar. Dalam ilmu psikologi, sabar sering disebut juga sebagai kontrol diri, dan tujuan dari kontrol diri di sini adalah untuk menahan diri dan tindakan luapan emosi, untuk mengendalikan perilaku, kecenderungan menarik perhatian, keinginan mengubah perilaku agar sesuai dengan orang lain, menyenangkan orang lain, selalu nyaman dengan orang lain, dan juga menutupi perasaannya. Nah, jadi sedangkan tujuan sabar secara agama untuk mencapai kemenangan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, yang mana perbedaannya kontrol diri diarahkan pada urusan duniawi, sedangkan sabar juga kehidupan akhirat individu. Sedangkan persamaannya sama-sama mengarahkan pada hal-hal yang bersifat positif seperti ketentraman dan juga kebahagiaan hidup. Nah, teman-teman, ternyata di dalam hadis juga menjelaskan tentang sabar. Sebagaimana artinya, sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku uji hambaku pada kedua orang yang ia sayangi, lalu ia bersabar, niscaya aku menggantikan keduanya dengan syurga. Selain dijelaskan dalam hadis, juga dijelaskan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 153, yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa terkadang kita meyakini bahwa kesabaran mempunyai titik batas, sehingga kalau sudah melebihi batasnya, manusia boleh melakukan apapun. Tapi bukan seperti ini tujuannya. Semua yang telah kita kerjakan harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dasar atas segala sesuatu perilaku yang kita kerjakan. Nah, hal ini dapat memberikan nilai positif bagi diri kita sendiri, karena segala sesuatu yang kita kerjakan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti yang dikerjakan akan mengarah kepada yang baik. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, selain dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, dijelaskan juga dalam surah Ali Imran ayat 200, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.